Ya, teman-teman, ini contoh tanaman cabenya yang pertumbuhan tunasnya lumayan ya. Jadi seperti ini sudah penuh sekali di bawah. Jadi ketika dan karena daunnya juga lebar ya, kita lihat nih sepertinya bakteri juga sudah masuk nih, karena kalau kita melakukan penyemprotan juga biasanya tidak tembus ke dalam karena sudah terlalu rimbun di dalam. Jadi rencana kita pemasangan ajir nanti kita akan langsung pasang tali juga, baru akan kita lakukan penarikan seperti ini dengan tali kiri kanan ya. Dengan begitu nanti akan ada ruang di tengah untuk ruang udara angin ya, ditambah juga untuk memasukkan sinar matahari ke dalam ya. Nah, ini terserang virus semua. Ini sepertinya kondisi tanah mungkin ya. Oke, ini lumayan tinggi sudah yang sebelah sini. Nah, salah satu fungsi daripada tali yang kita tarik tadi ya, ini akan menarik sedikit ya ke arah luar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, proses pengikatannya seperti ini ya. Nah, jadi dia tidak membatasi. Di sini bukan batangnya yang diikat ya, tetapi dikaitkan aja. Nah, seperti ini. Nah, baru kita tarik arah talinya dan kita diikat ke arah sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi tali ini akan memaksa sedikit demi sedikit ke arah sini ya, yang tujuannya adalah untuk membatasi nanti antara jarak di sini, sebelah sini dan sebelah sana ya. Karena memang kalau untuk pasang mata dua seperti ini, mata tanam dua ya, dua kiri kanan, ketika ini sudah besar dan nanti ketika cabang sudah tumbuh ya, ini akan sudah terlalu rapat nih teman-teman. Jadi kita buat seperti ini, pelan-pelan kita tarik ke arah sini ya, ke arah kanan, dan sebelah sana kalau misalnya udah tinggi kita akan tarik lagi ke arah kiri ya. Jadi di tengah itu udara, sinar matahari itu masuk ya, jadi tidak tertutup, lebih bebas ya. Nah, selain itu dengan membuat seperti ini akan menahan goyangan karena angin ya. Nah, sehingga akar tidak terganggu, dia hanya bergerak 3-5 cm ya. Dan fungsi lainnya dengan membuat seperti ini, biasanya tunas di bawah itu akan lebih cepat tumbuh ya, karena sinar matahari sudah akan memasuki ke arah sini ya, sebelah sini, sehingga pertumbuhan tunas biasanya dari bawah itu lebih cepat ya, karena sinar mataharinya sudah cukup. Nah, jadi fungsinya jadi seperti ini ya. Nah, jadi dia tidak terlalu bebas untuk bergerak kalaupun misalnya anginnya kencang ya. Nah, begitu juga sebelah sana nanti. Nah, ini kita tarik lagi ke arah sana. Dengan begitu nanti pertumbuhan tunas seperti ini tadi di sini akan lebih cepat. Biasanya seperti itu. Namun dengan adanya tali ini, walaupun angin biasanya kencang ya, berhembusnya kencang, akar di bawah tidak terganggu karena dia dipegang oleh tali yang di atas. Di sini sudah tertahan ya. Nah, itu salah satu fungsinya ya. Mungkin di sana yang sudah ketinggiannya udah sama ya, bisa kita buat contohnya, sekedar sampel saja. Nah, ini kiri kanan sudah tinggi dua-duanya, ini akan terganggu ya, di bawahnya akan terganggu, dan kita lihat pertumbuhan tunas di bawah ini agak jarang ya, terhambat dia, sehingga ini perlu kita tarik ya. Nah, jadi ini sementara tali ini aja kita buat, kalau apa nanti kita bikin tali dari karung ya. Nah, ini seperti ini.
disatukan. Nah, kita tarik, jangan dipaksa. Nah, kita tergantung kita, kalau mau lebih ketat boleh ya, tetapi kita usahakan jangan terlalu apa dulu ya, karena ini masih bisa kita buka nanti ketika misalnya sudah kurang menurut kita bisa ditarik lagi, bisa kita tarik lagi. Sementara segini aja dulu. Nah, baru ini kita masukkan di sini. Nah, bisa dikencangkan. Nah, jadi dia sudah agak ketarik ke sini. Nah, dan sebelah sana juga sama, kita buat seperti itu sehingga di tengah itu lebih terbuka ya. Tuh, ini sekalian. Nih, talinya begini. Nah, kita tarik seperti ini. Baru kita buat simpulnya seperti ini. Buat kencang. Nah, kalau kita mau buka masih bisa nanti. Kalau kita mau kendori lagi bisa. Kalau kita mau kencangin lagi bisa. Nah, tomat juga seperti itu ya proses pengikatannya. Nah, jadi dia di sini tetap lebar ya. Tetap bisa, kalaupun nanti batangnya lebih lebar, dia bisa tidak terganggu ya. Oke. Nah, seperti itu. Baru sebelah sana kita ikat lagi. Sebagai contoh aja ya, sampel. Nah, jadi yang sebelah kanan dia sudah ke arah kanan ya. Baru yang sebelah kiri kita sama juga, kita tarik lagi dengan proses pengikatan yang sama. Jangan terlalu dipaksa, cukup sekitar 10-15 cm aja dulu. Nah, begitu juga dengan ini, nah gitu dia teman-teman. Jadi pertumbuhan tunas nantinya akan lebih cepat di sini semuanya, sebelah sini, baru dia kan lebih berkembang lagi nanti ke atasnya. Oke. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan setelah kita melakukan pengikatan itu adalah pembersihan areal yang kiri kanan ya, karena mungkin karena kita tarik ke arah kiri dan kanan, jadi dia sudah lebih harus lebar ya tempatnya ya. Nah, ini pun bisa kita tarik terlebih dahulu ke arah sini biar lebih cepat nanti pertumbuhan tunasnya. Oke. Nah, jadi seperti itu dia prosesnya. Nah, jadi kalau misalnya angin pun berhembus kencang ya, jadi tidak membuat akar terganggu ya, karena batangnya yang bergerak itu terbatas hanya di atas. Nah, nanti kalau misalnya dia lebih tinggi lagi, kita bisa tambah lagi tali yang di atas. Jadi kemungkinan bisa aja 2 tali kita buat di sini nanti, satu lagi di atas sekitar 30 cm lagi di atas. Kita tambah, baru kita lakukan lagi pengikatan seperti yang kita lakukan ini. Nah, jadi di tengah akan lebih terbuka ya. Kalau misalnya sudah kita lakukan semuanya, nanti coba kita kalau sudah dilakukan pembersihan, ini lagi ditebang semua batang pohon kopi yang kiri kanan yang agak rapat ya, ini karena masih terlalu rapat ke arah sini. Nah, nanti posisinya seperti itu teman-teman. Jadi ketarik ke arah kiri, ketarik ke arah kanan, jadi di tengah agak terbuka nantinya ya. Jadi kedepannya dia akan lebih mengarah ke sini lagi ya, nanti ini akan lurus dia ke atas. Demikian juga di sana, jadi berbentuk payung di atas. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi di tengah itu nanti biasanya lebih cepat nanti muncul tunas ya, tunas di bawah itu.
Nah, jadi di sini tidak terganggu ya, dia lebih walaupun rimbun nanti karena di sini posisinya agak terbuka, ketika kita melakukan penyemprotan dia kan masuk juga, jadi tidak terlalu terganggu. Oke, nah itu dia tujuan, salah satu tujuan ya untuk pemasangan ajir dan tali ya. Nah ada juga memang teman-teman yang melakukan pemasangan itu satu setiap batang ya, ada juga seperti itu. Tapi kalau kita di sini tidak, kita hanya lakukan ini sekitar 4 meter jaraknya tadi, baru dipasang tali. Kemungkinan kalau misalnya nanti, karena ini kita lihat kondisinya tinggi ya, jadi kita pasang ajirnya 140 cm, baru yang 140 itu sekitar 30 atau 40 dia sebagai penopang ke bawah masuk ke dalam tanah. Jadi kita perhitungkan 1,10 meter itu di atas ya. Jadi ini yang sudah kita pasang sekitar 70 cm, baru nanti 30 lagi di atasnya. Kalau misalnya dia lebih tinggi lagi, maka kita akan pasang lagi ke atas. Oke. Nah itu dia fungsinya, selain daripada menahan ketika misalnya angin juga kondisinya kencang, jadi dia tidak terganggu karena ini batangnya terlalu tinggi. Kalau misalnya angin kencang biasanya bergerak tumbang dia, jadi akar akan terlepas di bawah dan itu akan sangat mengganggu pertumbuhannya ya. Jadi sebagusnya kita antisipasi dulu dari sekarang sehingga nanti kedepannya itu tidak jadi masalah ya, tidak jadi kendala buat kita. Oke, ini nanti kita akan lakukan lagi pengecoran yang ketiga ya, ketiga dengan Jakaba dan Ecoenzym tetap, dan ditambah dengan PSB sekalian. Untuk PSB nya nanti kita semprot juga ya. Oke ya, itu aja mungkin sahabat semuanya sebagai tambahan informasi apa sih fungsinya tali ini tadi ya. Nah, memang sih belum terlalu prioritas sih, masih bisa sih, tapi ada beberapa yang sudah terlalu tinggi, jadi ketika tersentuh saja dia biasanya patah ataupun tumbang. Tapi kalau dengan adanya penopang tali ini sekalian membatasi kita ataupun hewan ya, karena kita juga pelihara anjing seperti ini, jadi itu membatasi juga ya untuk mereka lalu lalang seperti itu, yang besar maksudnya. Oke. Oke, itu mungkin terkait dengan fungsi daripada pemasangan ajir yang kondisinya masih muda seperti ini. 9 minggu atau 2 bulan 1 minggu umurnya. Oke, tetap ikuti channel kita. Kita akan upload terus nanti perkembangannya sampai dengan panen. Kalau kira-kira nanti ada saran, masukan dari teman-teman, silakan juga ya. Oke, kita lanjut ke pemasangan ajir yang kedua, ke baris kedua ya. Kali ini sepertinya sudah langsung bisa kita ikat nanti kiri kanan untuk barisan ini. Nah, dan ini untuk pemasangan ajir dan tali sudah selesai untuk tingkat pertamanya. Dan tadi dilakukan penebasannya kiri kanan batang kopinya. Oke, ini tinggal tali. Dan udah hampir semua ya, udah ada jalur untuk matahari masuk. Nah mungkin besok kita akan tinggal pasang tali aja, baru mungkin bisa kita sedikit tarik ya ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah ini juga udah agak long ya. Nah mungkin sekarang kita akan spray ya, menyepray ini. Apakah kita spray pestisida dulu ya, karena kelihatannya ada serangan di pucuk ya, lumayan. Tadi rencananya mau menyepray PSB dulu, tapi mungkin kita spray untuk membasmi
hama dulu ya, karena kelihatannya hamanya agak lumayan ini.